Kita lanjutkan untuk mencari regresi linear suatu data yang diperoleh secara bivariat. Misalkan kita punya sebuah hasil penelitian, hasil penelitian, misalkan ini. Nah, seperti ini. Misalkan ada 10 sampel, di mana masing-masing sampel kita akan tanya berapa kalori yang dia konsumsi setiap harinya sebagai data X. Kemudian kita timbang berat badannya sebagai data Y. Dari 10 data ini sudah jelas bahwasanya orang yang namanya Dian itu mengkonsumsi 530 kalori per hari. Nah, setelah ditimbang berat badannya ternyata 89 kilo. Eca yang mengkonsumsi 300 kalori 48 kilo. Winda 358 ternyata 56 kg dan seterusnya sampai data ke 10. Maka secara diagram scatter kita sudah bisa buat kurang lebih seperti ini tampilannya scatternya dari 10 data. Kemudian dari diagram scatter ini kita bisa tetapkan sebuah garis yang best fit maksudnya best fit. Oke. Di mana garis yang best fit ini katakanlah persamaannya Y sama dengan A ditambah BX. Seperti yang sudah kita cari sebelumnya, bahwasanya A itu diperoleh dari rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. B sendiri itu adalah sum of squares dari XY dibagi dengan sum of squares dari X. Nah, sekarang tentu sambil mengingat berarti sum of squares XY itu adalah tadi jumlah dari X kali Y gitu ya dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi dengan banyak data yang diukur. Oke. Kemudian kalau sum of square dari XX gitu ya ternyata mudah menghafalkannya. Tinggal ini adalah sigma dari X kali X atau X kuadrat dikurangi ini sigma X. Di sini juga sigma X. Berarti sigma X kuadrat ya. Dibagi dengan N. Oke. Maka kemudian B didapat, maka A diperoleh. Mari kita praktekkan ya. Lihat datanya seperti ini. Kita akan mencari B-nya. Setelah dapat B, kita cari A-nya. Oke, lihat beberapa syarat untuk bisa menghitung dari data ini supaya kita dapat B, dapat A. Saya ubah tabelnya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Data yang pertama tadi adalah Dian, Eca, Winda, dan seterusnya sampai Rosa. Ya, 10 data. Ini kalorinya yang dikonsumsi, ini berat badan yang diukur. Ya. Langkah pertama, kalian harus membuat tabel dengan ini data pertama, data kedua, tambahi tabel sini dengan kolom untuk X kuadrat. Gitu ya. Kemudian di sini tambahi kolom untuk X kali Y. Oke. Kemudian pada bawah ini tambahkan baris untuk jumlah X. Ya, jumlah X, jumlah Y, jumlah X kuadrat nanti di sini, jumlah X kali Y di sini. Oke. Kemudian kita hanya perlu rata-rata untuk data X, kita hanya perlu rata-rata untuk data Y. Oke, bisa gunakan kalkulatornya untuk latihan, silahkan. Maka kita jumlahkan dulu ini. 530 tambah 300 tambah terus sampai 512.
itu jumlahnya adalah 4.141. Oke. Maka rata-ratanya kalau dibagi 10 ya tinggal 414,1. Sekarang kolom Y. Kita jumlahkan 89 tambah 48 terus sampai 74. Jumlahnya adalah 643. Dibagi 10 ketemu rata-ratanya. Oke, 64,3. Oke. Sekarang kita mulai untuk kolom X kuadrat. X kuadrat berarti X kali X. 530 kali 530. Oke, silahkan tekan kalkulatornya. Maka akan didapat 280.900. Oke, sekarang 300 kuadrat. Akan kalian dapatkan 90.000. Terus kalian cari satu persatu. Oke. Ya. Jumlahkan. Didapat. 1.802.235. Oke. Sekarang kolom XY berarti kolom X masing-masing kalikan kolom Y. Berarti 530 kali 89. Oke, pakai kalkulatornya, maka hasilnya adalah ini. Oke. 300 kali 48. Oke, hasilnya adalah ini. Terus, oke. Kalikan terus. Stop. Jumlahkan. Oke. Maka dengan hasil perhitungan yang ada di tabel ini, kita sudah bisa mencari sums of square X, Y. Apa tadi? Jumlah dari X kali Y dikurangi jumlah X kali jumlah Y dibagi N. Oke. Jumlah X kali Y berarti ini. 279.294 dikurangi jumlah X kali jumlah Y berarti 4. Oke, 4141 kali jumlah Y-nya 643 dibagi 10. Bisa pakai kalkulator, maka akan didapat 13.028. Oke, itu adalah sums of square XY. Kita perlu sums of square X. Oke, maka sigma X kali X berarti X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma X dibagi N. Oke, sigma X kuadrat, oh berarti ini 1.802.235 dikurangi sigma X, oke, 4.141 kali 4.141 dibagi 10. Mainkan kalkulatornya, maka akan didapat 87.447. Oke, maka B sudah bisa diperoleh. B tadi apa rumusnya? Sums of square XY dibagi dengan sums of square XX. Oke, berarti 13.028 dibagi 87.447. Hasilnya adalah di kalkulator diperoleh sini aja di bawah sini boleh 0,1498 saya tulis semua dulu ya 9784. Kalau dibulatkan 2 desimal berarti 0,15 ya, oke, 2 desimal ya. Oke. Kita cari A-nya sekarang. A itu rumusnya adalah rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Oke. Rata-rata Y sudah dapat, berarti 64,3
dikurangi B, kita pakai yang utuh dulu ini untuk menghitung, gitu ya, berarti 0,1489784 kali rata-rata X. Rata-rata X adalah 414,1. Oke, pakai kalkulatornya ketemu angka 2,60841. Kalau dibulatkan menjadi 2,61 ya, 2,61. Maka best fit garisnya, oke, regresi linearnya dari data ini adalah dulu persamaan Y sama dengan A dulu, berarti 2,61 dikurangi, ditambah ya, ditambah B, B-nya positif ya, 0,15 kali X. Oke, ini rumus regresi linear dari data di atas. Ya, maka lihatlah, kita tadi udah dapat rumusnya regresi linearnya. Nah, regresi linear 2,61, berarti regresi linear adalah berarti tadi Y sama dengan 2,61 gitu ya, ditambah apa tadi 0,15 X. Maka misal misalkan ada seorang yang namanya misalkan Alif, gitu ya. Alif. Misalkan dia mengkonsumsi hariannya, kalorinya adalah misalkan yang ada di sini misalkan 400 misalkan. 400 kalori. Kira-kira berat badannya berapa ya? Gitu ya. Nah, kira-kira berat badannya berapa ya? Maka kita bisa menghitung, berarti kita masukkan X-nya adalah 400. Berarti Y sama dengan 2,61 ditambah 0,15 kali 400. Oke, kalkulatornya 2,61 ditambah, berarti ini adalah 60. Berarti beratnya si Alif adalah kurang lebih 62,61 kilogram. Oke ya. Nah, termasuk misalkan begini, kita bisa membalik. Misalkan ada orang beratnya misalkan yang nggak ada di data, berapa ya berat badan, berapa ya yang ada di data, misalkan 80 misalkan, ini 80 nggak ada ya, oke 80 nggak ada. Prediksinya berapa ya kalau berat badannya 80 kg, berarti dia mengkonsumsi sehari itu berapa kalori. Maka lihatlah, berarti 80 ini adalah variabel Y-nya. Berarti 80 sama dengan 2,61 ditambah 0,15 X. Oke, kalorinya bisa dicari. Ya, berarti 0,15 X sama dengan 80 dikurangi 3, berarti 77. 1 dikurangi 61 berarti 39. Oke, berarti X sama dengan berarti 77,39 dibagi 0,15 ya. Maka dengan kalkulator bisa kalian cari. Oke, kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa? Saya buka kalkulator saya dulu. Oke. 77,39 dibagi 0,15. Oke, apakah sama hasilnya kalian? Berarti kalori yang konsumsi adalah perkiraannya 515,9 atau kalau mau bulat berarti 516 kalori setiap bulan. Setiap harinya. Maka berat badannya 80 kg.